Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sengketa Pilpres pada hari Senin 22 April esok. MK memiliki beberapa opsi dalam mengambil putusan untuk mengembalikan marwahnya usai mendapatkan sorotan dari publik. Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan perkara sengketa Pilpres 2024. Seluruh ahli dan saksi, baik dari pihak Anies Muhaimin dan pihak Ganjar Mahfud telah hadir memberikan keterangan. Tak hanya itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Mahkamah Konstitusi menghadirkan 4 orang menteri di muka persidangan. Mereka adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Pembacaan putusan menjadi momentum yang paling dinanti. Apakah Mahkamah Konstitusi berani membuat gebrakan lewat putusannya? Ataukah lagi-lagi palu hakim patah dalam mengambil keputusan nanti? Pemirsa, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan juru bicara Mahkamah Konstitusi terkait putusan MK terhadap sengketa Pilpres esok hari. Memberi keterangan sudah, dan hari ini sudah juga dikonfirmasi. Memang ada yang belum konfirmasi, tapi sebagian besar sudah. Mekanismenya seperti sidang sebelumnya, kita memberikan kuota kursi untuk masing-masing pihak itu 14 kursi, termasuk kalau sekiranya prinsipal itu hadir gitu ya. Kemudian soal pengamanan, saya kira juga kita selalu koordinasi dengan teman-teman kepolisian. Ada layer-layernya pengamanan itu, mulai dari seputaran akses jalan menuju ke MK, kemudian di sekitaran gedung MK, termasuk juga di ruang sidang. Tapi seperti apa detailnya tentu saya tidak bisa sampaikan, tapi yang pasti kita ingin memastikan bahwa besok sidang itu dapat dilaksanakan dengan lancar, tanpa gangguan, tertib. Itu kira-kira. Mulai jam berapa besok, Mas? Besok pukul 9 untuk 2 perkara sekaligus ya. Oke. Mas, terkait dengan terpisah atau digabung, Mas? Dalam satu majelis ya. Terkait dengan konfirmasi para paslon yang sudah mengajukan gugatan, apakah besok terkonfirmasi akan hadir begitu, Pak? Ya, tadi saya sampaikan ada hampir semua sudah mengkonfirmasi kecuali beberapa gitu ya. Kalau dilihat dari konfirmasi tadi itu yang dikirimkan oleh masing-masing pihak kepada kami itu, paslon 01 itu hadir dalam list kami. Kemudian paslon 03 nampaknya tidak ada di dalam list kami. Terkait dengan Prinsipal. Prabowo dan Gibran bagaimana, Pak? Prabowo dan Gibran itu yang belum kami terima konfirmasinya. Mudah-mudahan sore atau malam ini kita terima. Mas, kalau untuk pengamanan hakim sendiri, Mas, seperti apa? Iya. Ada penambahan sih atau? Hakim ya sudah pasti gitu ya. Karena ini menyangkut sesuatu yang sangat penting, menyangkut agenda ketatanegaraan, tentu kita menambahkan pengamanan, tapi detailnya saya tidak bisa saya sampaikan. Mas, hari ini masih ada rapat atau? Masih sampai sore ini, sampai kita sekarang di sini ini masih digelar RPH. Ini kan ada yang dari 24 jam. Ini apakah tidak menemukan kata mufakas sehingga dilanjutkan voting atau gimana? Saya nggak tahu RPH itu isinya apa, saya tidak bisa mengakses. Saya tahu hasil RPH itu nanti ya sama kayak teman-teman hari Senin itu saya baru tahu. Ada jaminan hasil RPH itu nggak bocor ke publik? Sejauh ini kita sudah menerapkan mekanisme pengamanan dalam arti itu ya, dalam arti supaya ketertutupan, kerahasiaan RPH itu betul-betul terjamin. Kita sudah siapkan mekanisme dan selama itu diterapkan. Itu ruang yang restriktif, tidak boleh sembarangan orang ada di situ, bahkan naik ke lantai itu pun tidak diperkenankan, tidak ada handphone, tidak ada alat komunikasi. Sejauh itu yang kita bisa lakukan untuk meminimalisir apapun yang terjadi di ruang RPH itu dikonsumsi oleh orang luar sebelum pengucapan putusan. Oke, Mas, terkait dengan opsi voting, ini kan ada 8 hakim MK ya yang menangani kasus ini. Apakah nantinya juga akan ada opsi voting yang akan dilakukan oleh pihak-pihak hakim ini? Iya, kita nanti
bisa baca itu di dalam putusannya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di ruang sidang, seperti apa pembahasan, pengambilan keputusannya, tapi yang pasti aturan-aturan mengenai itu sudah pernah saya sampaikan bagaimana kalau 8 hakim konstitusi itu mengalami suara yang sama, bukan deadlock ya. Saya memastikan tidak akan deadlock gitu ya. Pasti ada pengambilan keputusan. Tapi apapun itu mekanismenya sesuai dengan ketentuan itu kita baru tahu nanti ketika pengucapan putusan. Tapi bila kalau misalnya nantinya 4-4 bagaimana, Mas? Itu yang saya sampaikan itu. Pasal 45 Undang-Undang MK ayat 8 dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, maka suara ketua sidang pleno itu menentukan. Kalau ada 4 misalnya ya, 4, nah di mana nih posisi ketua sidang pleno itu? Maka itulah putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak ada deadlock. Mas Fajar kan tadi juga terkait masalah sterilisasi, berarti dipastikan seperti tadi TPDI itu datang tidak bisa bertemu untuk kepada hakim konstitusi ya? Enggak bisa. Kita majelis hakim dalam pekan-pekan ini fokus untuk RPH. Yang diundang dari pihak paslon ataupun dari pihak terkait berapa orang untuk perwakilan dating? Tadi saya katakan 14 kuotanya. Jadi di kita itu teknis itu penting. Jadi kita kirimi panggilan. Ada 14 kursi nih, mau diisi siapa aja. Ini kursi sudah dikode masing-masing kan, A1, A2 dan seterusnya. Nah itu mereka bisa langsung menggunakan aplikasi yang kita gunakan, mengisi itu A1 itu siapa, A2 itu siapa. Formasinya kalau dalam sepak bola itu 4-6-4 gitu ya. Jadi di depan itu 4 kursi, kemudian di belakang baris kedua itu 6, kemudian yang di belakang itu 4, jadi 14. Silahkan. Info yang beredar kalau Presiden Jokowi udah telepon hakim MK untuk tanya keputusan seperti apa sih, Mas? Saya nggak tahu, silahkan tanya kepada yang berikan informasi itu. Tapi dipastikan tidak akan bocor. Saya memastikan bahwa mekanisme yang kita terapkan meminimalisir hal itu. Mas, tadi TPDI mempersoalkan bahwa Anwar Usman masih menggunakan fasilitas Ketua MK, ini bagaimana, Mas? Iya, kami pernah menjawab juga, memang dalam beberapa waktu ini beliau masih menggunakan beberapa fasilitas gitu ya. Kecuali rumah dinas sudah tidak. Tapi seperti yang disampaikan oleh pimpinan Mahkamah Konstitusi bahwa nanti setelah PHPU ini akan dilakukan penataan. Jadi fasilitas untuk siapa diperuntukkan untuk siapa itu nanti kita tata. Itu rencananya seperti itu. Alasannya kenapa sih, Mas, harus nunggu setelah PHPU, Mas? Ya ini kan kita concern di sini dulu. Kita dikejar waktu ini. Dan ini soal-soal yang ya teknis tapi penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana MK menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rentang waktu ini. Tadi memastikan semua masih dipegang Anwar Usman kecuali rumah dinas. Bukan semua ya. Ada beberapa memang. Saya pastikan rumah dinas itu sudah tidak. Fasilitas untuk ketua itu apa aja sih, Mas? Ya sama seperti ketua-ketua lembaga lah ya, ada rumah dinas, ada ruang kerja, ada mobil dinas dan seterusnya itulah. Bang, mungkin boleh himbauan kepada masyarakat mengingat besok mungkin akan ada aksi unjuk rasa. Iya, tentu kita semua berharap seluruh agenda persidangan itu besok terlaksana dengan lancar gitu ya, karena ini agenda penting, agenda ketatanegaraan nasional yang yang mempengaruhi agenda kita ke depan gitu ya. Jadi mohon kepada semua pihak, kepada seluruh masyarakat, mari ciptakan kondisi yang kondusif gitu ya. Mungkin akan ada rekayasa lalu lintas di seputaran akses menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Tentu itu kita koordinasi dengan kepolisian, bukan dalam kerangka menghambat masyarakat datang ke Mahkamah Konstitusi, tapi ini sekali lagi untuk memastikan bahwa sidang itu besok berjalan dengan lancar, dengan tertib, tanpa gangguan. Nah, mari kita jaga bersama-sama. Mas, MK memang tidak di bawah Komisi Yudisial, tapi ada nggak sih koordinasi dengan Komisi Yudisial, Mas? Enggak ada. Kita ada mekanismenya melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi sejauh persidangan-persidangan di PHPU ini juga dalam monitor Majelis Kehormatan. Oke ya. Makasih ya, Bang. Besok kita malam ya, Mas? Boleh, sampai pagi juga boleh. Oh iya. Nginep.
Pemirsa, gugatan terhadap hasil Pilpres bukanlah hal baru sejak pemilu langsung digelar pada 2004. Namun ada sejumlah keputusan dan peristiwa yang baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah sengketa hasil pemilu di MK. Di antaranya banyak pihak yang mengajukan menjadi amicus curiae. Lantas seperti apakah kira-kira keputusan MK besok dan apakah amicus curiae juga menjadi senjata ampuh dalam meyakinkan hakim MK? Dan pemirsa, kita akan membahas lebih dalam bersama dengan sejumlah narasumber. Yang pertama dari Marwarar Siahaan selaku mantan Hakim Mahkamah Konstitusi dan juga ada pakar hukum Universitas Gadjah Mada dan Direktur Pushan. Ada Oce Madril. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore Bang. Selamat sore, Mas Kevin. Baik, saya ke Pak Marwarar terlebih dahulu. Pak, ini ada sebanyak info terakhir ada 47 amicus curiae yang sampai dengan saat ini masuk ke dalam atau diterima dari Mahkamah Konstitusi. Dan besok sudah akan melaksanakan putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Pilpres 2024. Menurut pandangan Anda dan juga mungkin pengalaman Anda selaku mantan Hakim Konstitusi, apakah dari 47 amicus curiae yang diterima dari MK ini, akankah bisa mengubah atau dapat mengintervensi atau menjadi bahan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi? Iya, saya kira kalau kita lihat di pengalaman yang lalu sebenarnya secara resmi amicus curiae itu belum menjadi satu praktek yang umum, meskipun dalam bentuk lain bahwa misalnya di dalam khususnya di judicial review ada pihak yang menyatakan diri sebagai pihak terkait dengan beberapa kepentingan tersendiri, tetapi terlebih dahulu di masa lalu untuk itu mereka memiliki proses untuk memohon lebih dahulu dan kemudian ditetapkan dia sebagai pihak terkait dengan kewenangan atau hak-hak prosesual yang boleh dikatakan hampir penuh. Tetapi sekarang amicus curiae itu kalau di dalam sejarah peradilan sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru, tetapi kalau nama itu sebagai praktek yang dari praktek Romawi dulu, Romawi diambil dalam praktek common law juga kemudian kita, tetapi dalam sistem hukum adat yang juga seperti common law itu dalam artian tidak tertulis dan digantungkan kepada putusan-putusan hakim perkembangannya, maka ada suatu kewajiban yang sudah diberikan juga dan sekarang itu dalam undang-undang kekuasaan kehakiman apa yang disebutkan dengan kewajiban hakim menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Itu sebenarnya adalah suatu mengisi gap yang ada kemungkinan di dalam sistem hukum kita dalam bentuk norma-norma yang siap untuk menyelesaikan satu sengketa. Tetapi kalau kita melihat ini amicus curiae ini seperti ini sekarang, yang boleh dikatakan sebenarnya sebagai pihak yang dari judulnya dia sebagai friends of the court itu, maka sebenarnya amicus curiae itu harus berada dalam posisi seperti hakim itu, dia berada di posisi tengah dan tidak berada di posisi salah satu pihak misalnya, dan dia umumnya akan mengungkapkan beberapa masalah hukum yang relevan di dalam sengketa yang dihadapi yang mereka menaruh keprihatinan untuk dikemukakan. Tetapi sejauh ini kalau kita lihat di dalam peraturan hukum acara baik di peradilan umum maupun di peradilan konstitusi, siapa yang berwenang, apa yang menjadi muatan isi, kapan diajukan, bagaimana keputusan akhir itu untuk diterima atau tidak itu menjadi wewenang hakim sama sekali belum diatur, sehingga ini sepertinya meluncur seperti itu banyak pihak yang mengklaim diri sebagai amicus curiae. Tetapi saya kira itu terbuka saja dan nanti pada akhirnya tentu hakim yang melihat relevansinya dari sudut masalah pokok yang sedang dihadapi ini, apakah memang dia bisa menjadi suatu dukungan. Saya kira dia hanya satu dukungan terhadap apa yang sudah difikirkan dan disimpulkan oleh hakim, baik dia mendukung alat bukti dalam bentuk kesaksian atau ahli maupun bukti-bukti surat yang lain. Jadi saya kira ini posisinya tetap berada pada hakim untuk melihat relevansinya dan apakah itu juga bisa dianggap relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan ini sepenuhnya menjadi wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Sampai sejauh ini yang menarik bagi saya adalah keikutsertaan Ibu Mega
karena dia sebagai ada yang memprotes tidak tepat karena dia adalah ketua partai dan ketua partai terlibat di dalam soal sengketa. Tetapi saya kira ini dalam konstitusi kita dikatakan bahwa yang berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden memang partai politik. Tetapi begitu diterima dia oleh KPU tentu itu menjadi sesuatu yang lain. Tetapi khusus Megawati oleh karena dialah pada waktu itu pemerintahannya yang membentuk MK, yaitu yang jarang juga itu di dalam pemerintahan itu untuk mau ada MK itu sebagai satu bentuk kontrol juga terhadap kekuasaan yang sedang berjalan. Ini juga kita respect ini. Sebab yang dia serukan adalah supaya hakim MK itu kembali seperti terbentuknya dulu berada sebagai pengawal konstitusi. Saya kira ini relevansinya bagi MK. Baik Pak Marwarar, saya dapat poinnya memang bisa menjadi salah satu bukti tambahan kira-kira begitu ya dari pihak hakim konstitusi dalam putusannya besok. Saya mau ke Pak Oce Madril selaku pakar hukum tata negara. Ini ada sekitar 303 guru besar akademisi dan juga 159 sastrawan dan budayawan dan juga dari salah satu ketua umum parpol. Anda melihat seperti apa? Apakah memang ini dapat menjadi salah satu pandangan bahwa amicus curiae ini merupakan salah satu intervensi atau bentuk yang memang sudah batas akhir yang dilakukan oleh para pihak untuk bisa menuntut adanya keadilan? Ya, amicus curiae ini tidak dapat dikatakan sebagai cara pihak-pihak luar untuk mengintervensi atau mempengaruhi peradilan begitu ya. Karena amicus curiae ini adalah sebuah tradisi hukum yang positif ya, tradisi hukum yang kemudian diterima di dalam proses peradilan dan amicus curiae itu mewarnai berbagai landmark decision atau putusan-putusan legendaris di berbagai negara. Jadi kita tidak dapat mengatakan ya dengan nada yang negatif ya soal amicus curiae karena sejarah panjang amicus curiae itu di berbagai negara dan sangat berkontribusi kepada perkembangan putusan-putusan peradilan ya ketika hakim menggali nilai-nilai dari masyarakat atau kondisi sosial masyarakat dan itu diterjemahkan dalam bentuk putusan. Begitu juga di Indonesia yang kita saat ini saksikan, saya justru mengapresiasi ya, sangat mengapresiasi pihak-pihak yang peduli dengan sengketa Pilpres yang saat ini disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Kita bayangkan kalau kemudian sengketa Pilpres ini yang berjalan di MK disiarkan langsung, diikuti dengan serius oleh kuasa hukum masing-masing pasangan calon dan juga KPU Bawaslu, ternyata tidak dipedulikan oleh masyarakat kita. Nah ini tentu menjadi pertanyaan besar ya, sejauh mana kita peduli dengan kehidupan demokrasi dan politik kita yang akan menentukan paling tidak kebijakan 5 tahun ke depan. Jadi menurut saya berbagai pendapat yang ada di amicus curiae itu terlepas dari kita setuju atau tidak, itu satu hal yang perlu kita apresiasi. Nah tinggal kemudian bagaimana kedudukannya di persidangan MK. Memang tadi seperti Prof. Maru katakan bahwa kalau di persidangan pengujian undang-undang itu biasanya pihak-pihak yang berada di luar ya selain pemerintah dan kemudian pemohon atau prinsipal itu bisa menjadi pihak terkait. Misalnya saja sekarang katakanlah 300-an akademisi atau NGO, LSM atau kelompok-kelompok masyarakat yang punya kepentingan dengan sebuah undang-undang yang diuji itu bisa menjadi pihak terkait sebenarnya, bisa mengajukan diri. Tapi dalam sengketa Pilpres ini kan pihak-pihaknya itu sudah dibatasi ya. Ada pasangan calon, kemudian ada termohon dari Komisi Pemilihan Umum. Konstruksinya agak sedikit berbeda. Sehingga kalau ada pihak-pihak lain ingin mengikut sertakan diri dalam proses persidangan, itu agak sedikit terkendala begitu secara hukum acara. Oleh karena itulah amicus curiae ini menurut saya pilihan yang sangat logis yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan memiliki kepedulian, kemudian menuliskan pendapat-pendapatnya itu dan menyerahkan itu kepada Mahkamah Konstitusi. Memang dokumen amicus curiae itu kan memang tidak dibacakan ya, tidak dibacakan, kemudian tidak masuk dalam agenda persidangan, tetapi amicus curiae ini sejauh yang kita amati, MK juga meresponnya positif. Dari 47 amicus curiae yang masuk ke MK,
itu dokumennya itu ada 14 yang akan dipertimbangkan karena ini soal penerimaan dokumennya itu harus ada batas waktu 16 April, tapi ada berbagai dokumen yang itu lewat batas waktu. Tapi sejauh yang kita lihat MK akan mendalami amicus curiae itu dan akan mempertimbangkan, dan menurut saya ini satu hal tradisi hukum yang sangat baik yang perlu kemudian kita sambut begitu. Dan mudah-mudahan dokumen amicus curiae itu dapat membantu majelis hakim dalam melihat persoalan sengketa pilpres ini, kan begitu. Oke, saya kembali ke Pak Marwarar. Prof, kira-kira ada berapa persen atau ya kira-kira kalau dipresentasekan gitu ya, ada kira-kira berapa persen amicus curiae ini dapat menjadi pertimbangan dari hakim kalau menurut Anda? Saya tidak bisa untuk menentukan ukuran seperti itu, karena juga ya kita tidak terbuka, tidak dibuka kepada kita apa yang menjadi materi buatan yang diajukan mereka. Kalau itu relevan, ya semua itu tentunya bisa dijadikan sebagai pendukung atau bisa juga dijadikan sebagai dukungan terhadap alat bukti yang telah ada. Oleh karena itu, ya tetap di dalam pengambilan keputusan itu tentu sebagaimana hukum acara telah dikatakan itu, maka alat bukti adalah seperti alat bukti yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Tetapi amicus curiae itu penting juga karena memang salah satu aspek yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan di MK itu ketika bukti dianggap cukup, tetapi bukti yang cukup itu harus meyakinkan atau membentuk satu keyakinan pada hakim. Mungkin tidak selalu sama dengan apa standar yang dikatakan hukum pidana di Amerika, beyond reasonable doubt, tetapi dengan adanya amicus curiae itu, dan kalau dipandang sejalan dalam prinsip dia friends of the court, di dalam posisi independensi hakim dilihat dia sangat imparsial, tentu saja sangat kuat posisinya untuk bisa menambah keyakinan hakim terhadap putusan yang akan diambil berdasarkan alat bukti yang diajukan. Baik, dari Pak Marwarar belum tentu bisa menjadi atau berdampak besar kira-kira seperti itu terhadap putusan hakim. Kalau menurut Bang Oce, kira-kira apakah sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Marwarar kalau menurut pandangan Anda ada 47 amicus curiae yang masuk ke MK saat ini? Ya, menurut saya begini. Sementara kalau bacaan kita ada 3 model amicus curiae yang dikirimkan. Satu, amicus curiae yang pendapatnya itu boleh jadi berkisar di antara pendapat yang mengungkapkan adanya banyak persoalan atau pelanggaran-pelanggaran di dalam proses pemilu ya. Itu satu hal, satu jenis ya. Kemudian amicus curiae yang kedua boleh jadi pendapatnya itu berisi lebih umum soal bagaimana sengketa ini berjalan. Jadi pendapat-pendapatnya lebih umum begitu, tidak spesifik mengenai pelanggaran-pelanggaran. Kemudian yang ketiga itu amicus curiae yang berisi pendapat yang katakanlah memberikan dukungan kepada paslon yang sudah terpilih, tapi nampaknya ini tidak jadi diajukan. Nah, sejauh mana ini mempengaruhi hakim, memang tidak bisa kita pastikan tentu saja. Kita mendengar tadi juru bicara MK mengatakan soal rapat permusyawaratan hakim itu sangat tertutup, tidak bisa diakses dan seterusnya. Tapi menurut saya, ketika amicus curiae itu diterima oleh MK, tidak hanya secara formil administratif, tetapi juga akan didalami lebih lanjut. Menurut saya, dugaan saya, amicus curiae ini paling tidak yang 14 dokumen yang sudah diterima, itu kemudian akan dijawab oleh Mahkamah Konstitusi begitu ya, oleh para hakim, bagaimana kedudukan amicus curiae itu dan kemudian bagaimana respon hakim terhadap pendapat atau masukan masyarakat. Terlepas dari apakah hakim akan menyetujui menggunakan argumentasi itu dalam pertimbangan atau menolak argumentasi itu di dalam putusannya nanti, tapi dalam bayangan saya pendapat-pendapat itu akan diintisarikan oleh dalam putusan dan kemudian akan direspon di dalam putusan begitu ya. Nah, kalau ini terjadi nanti di dalam putusan sengketa pilpres ini menurut saya suatu tradisi hukum yang sangat baik, di mana perkara-perkara yang sangat menyita perhatian publik itu kemudian betul-betul ya direspon oleh hakim dan direspon oleh partisipasi publik begitu. Nah, tradisi hukum ini yang kemudian ingin kita lihat sejauh mana amicus curiae ini dapat mempengaruhi atau memberikan masukan-masukan kepada pengadilan
untuk dapat mengambil putusan secara jernih, secara objektif. Ya, namanya juga sahabat pengadilan, tentu membantu pengadilan menemukan argumentasi pertimbangan hukum yang paling baik dalam menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi, begitu ya. Oke, baik. Tentu kita masih terus menunggu bagaimana hasil putusan dari MK besok. Tapi saya mau kembali ke Prof. Marwarar ini. Ini kan kalau kita melihat perjalanan dari sebelum Pilpres, kemudian saat Pilpres, dan setelah Pilpres ini juga diawali dengan adanya putusan kontroversi dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia capres-cawapres di bawah 40 tahun. Apakah kalau menurut pandangan Anda dan juga segudang pengalaman yang Anda miliki terkait dengan kontestasi ataupun secara garis besar bagaimana MK melakukan tugas dan fungsinya, apakah dapat mengembalikan kepercayaan publik yang mungkin sampai dengan saat ini masih pesimis dengan Mahkamah Konstitusi, Prof? Ya, saya kira memang mereka harus berusaha penuh untuk itu kan. Kalau tidak, ya dalam soal sengketa Pilpres seperti ini, ya tentu taruhannya ini juga menjadi masa depan kita. Karena kalau misalnya demokrasi itu gagal dikawal oleh MK, itu artinya meluncur lagi kembali kepada otoritarianisme seperti yang sudah gejala-gejalanya akan nampak dari seluruh gerakan apa yang diuraikan oleh pasangan calon itu tentang adanya pelanggaran etik, pelanggaran abuse of power sepanjang Pilpres itu, nepotisme dan lain-lain. Itu yang mengkhawatirkan kita. Kalau tentang putusan, ya pasti kalau dilihat dari apa yang dikatakan putusan nomor 90, demikian kontroversinya, bahkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dikatakan itu sebenarnya putusan yang ada konflik of interest, itu tidak sah tapi dipakai dasar pendaftaran pasangan calon. Anda bisa akan lihat ini bahwa putusan MK itu kalau sudah menyangkut keabsahan nanti keputusan KPU tentang hasil Pilpres, pasti dia terpecah. Tapi sejauh mana dissenting opinion ini apakah mayoritas atau minoritas, itu sangat menarik kita ikuti besok, sehingga kita akan melihat bagaimana sebenarnya posisi daripada suatu putusan nomor 90 yang saya katakan selalu itu merupakan buah beracun itu kalau dalam hukum acara. The fruit of the poisonous tree masuk di dalam pembunuh dalam pemilu itu, dan titik akhir ya kalau MK yang memulai dia harus mengakhiri besok. Baik, betul. Itu sangat atau tidak. Baik, terakhir. Baik, terakhir dari Pak Oce, apakah memang MK bisa dapat membuat putusan sejarah baru dengan mempertimbangkan adanya amicus curiae terkait juga dengan harapan-harapan publik tentunya untuk besok dapat sesuai dengan fakta, data, dan tentunya adil bagi seluruh pihak. Seperti apa harapan Anda terakhir, Pak Oce? Singkat saja. Saya cukup meyakini Mahkamah Konstitusi akan merespon amicus curiae yang dikirimkan oleh berbagai pihak ya. Paling tidak itu akan dipertimbangkan di dalam atau masuk dalam putusan begitu, terlepas dari diterima atau tidaknya nanti pendapat-pendapat itu. Kemudian berikutnya tentu saja Pilpres kali ini tentu berbeda dengan Pilpres-Pilpres yang lalu, sehingga saya meyakini Mahkamah Konstitusi betul-betul hati-hati dalam membuat pertimbangan ketika akan mendasarkan pada putusan akhir nantinya. Nah, disitulah kita akan melihat bagaimana perdebatan panjang selama ini diakhiri oleh sebuah putusan konstitusional, dan disitulah legendarisnya putusan ini begitu ya, yang ditunggu oleh berbagai kalangan untuk mengakhiri perdebatan mengenai berbagai macam persoalan dalam pemilu Pilpres 2024 ini. Oke, baik. Tentunya putusan MK masih akan kita nantikan bersama esok hari. Yang tadi dari juru bicara MK menyatakan jam 9 pagi akan dimulai. Dan semoga diharapkan bahwa ke-8 hakim konstitusi ini dapat konsisten menjaga sikap konstitusionalnya, bukan malah merubah posisi konstitusionalnya pada saat putusan MK besok. Terima kasih Pak Marwarar Syaan, mantan Hakim MK Republik Indonesia, dan Oce Madril, pakar hukum tata negara, telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Terima kasih, Mas Kevin. Terima kasih, Mas Kevin. Terima kasih.